Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pasha Ramadan dengan NIM 240601 24140192. Sehingga saya mempresentasikan praktikum jaringan komputer pertemuan ke-6, yaitu server web, DNS, dan DHCP. Kita akan membedah bagaimana ketiga komponen ini saling terintegrasi dalam Cisco Packet Tracer. Tujuan praktiknya itu ada 3. Pertama, memahami cara kerja web server dalam menyajikan konten HTTP. Kedua, memahami peran DNS server dalam menerjemahkan alat domain menjadi IP numerik. Dan ketiga, memahami efisiensi DHCP server dalam mengotomatisasi pembagian IP address di jaringan. Terus itu konfigurasi dan pengujian web server. Pada tahap pertama, kita merancang topologi dasar dengan PC, client, router, switch, dan web server. Kita mengaktifkan layanan HTTP dan mengedit file index.html dengan mencantumkan nama serta NIM kita. Ketika IP web server diakses melalui browser PC client, halaman web berhasil tampil membuktikan konektivitas dasar HTTP sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita menambahkan DNS server ke dalam jaringan. Layanan DNS diaktifkan dan kita membuat sebuah record yang memetakan domain ke alamat IP web server kita. Ini adalah langkah krusial agar klien tidak perlu menghafal IP address numeric server. Terus, mekanisme resolusi DNS itu gimana? Nih, kan ditanya di sini. Kalau kita langsung mengakses jarcom.net, sebelum memasukkan IP DNS pada PC client, akses akan gagal. Namun setelah IP DNS server dikonfigurasi di PC client, akses berhasil. Kedua, alurnya itu PC client meminta resolusi nama ke DNS server. DNS server menjawab dengan IP web server. Klien kemudian mengirim HTTP request ke IP tersebut, dan web server merespons dengan halaman HTML custom kita. Ketiga, jika DNS dimatikan. Ya kan? Jika DNS dimatikan, akses jarcom.net akan gagal. Hostname unresolved. Nah, karena tidak ada penerjemahan nama domain, meskipun kondisi fisik ke web server masih aktif gitu. Nah, terus implementasi DHCP server itu selanjutnya kita masuk ke modul DHCP. Ini DHCP server. Itu kami menambahkan 3 PC baru. PC 1, PC 2, PC 3. Saat diubah ke mode DHCP tanpa ada DHCP server, PC tidak bisa langsung terkoneksi. Mereka mendapatkan IP APIPA berkepala 169.254. Itu bebas abis itu. Karena tidak ada server yang memberikan IP valid. Nah, konfigurasi layanan DHCP itu untuk mengatasi kita menambahkan DHCP server khusus, mengatur IP-nya dan mengaktifkan layanan DHCP. Di sini kita memasukkan rentang IP, subnet mask, default gateway, serta IP DNS server yang telah kita buat sebelumnya. Terus, verifikasi hasil dan akses domain via DHCP. Setelah server aktif, PC 1 dan PC 2 diperiksa kembali. Hasilnya ketiga berhasil mendapatkan IP dinamis yang valid dari server beserta konfigurasi DNS-nya. Saat kita membuka web browser di PC 1 dan mengetikkan jarcom.net, akses berhasil penuh.
Ini karena informasi DNS server otomatis didistribusikan oleh DHCR. Terus nih. Terus evaluasi fungsi layanan. Mari kita tinjau kembali evaluasi akhir. Web server berfungsi menyajikan dokumen web HTML atau CSS kepada klien. DNS server berfungsi sebagai buku telepon yang menerjemahkan nama domain menjadi IP. Lalu DHCP server berfungsi mengalokasikan konfigurasi IP secara dinamis dan otomatis kepada klien. Tabel ringkasan lainnya itu, tabel ini menunjukkan perbedaan mendasar dari ketiga server dari segi protokol yang digunakan, peran utamanya serta dampak nyata jika layanan tersebut tidak aktif di dalam jaringan. Terus kesimpulan praktikumnya itu, integrasi ketiga layanan ini menciptakan jaringan yang cerdas dan efisien. DHCP mengeliminasi konfigurasi IP manual yang melelahkan, DNS mempermudah manusia mengakses layanan menggunakan nama domain, dan web server bertindak sebagai penyaji informasi utama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.